Pertama, pilihan terbaik. Kenapa terbaik? Ini konstruksi masyarakat kita itu heterogen, jadi sangat majemuk. Jadi kalau itu apa namanya dijadikan apa namanya sebagai negara katakanlah yang sektarian, ya, yang apa namanya kuasai kelompok tertentu, ini juga menjadi persoalan. Nah, karena majemuk dan konstruksi politik kita itu heterogen tadi, maka Pancasila itu menjadi sebuah ideologi yang membangun menyatukan suku bangsa yang ada di Indonesia ini. Inilah yang menjadi kekuatan yang agung dari Pancasila ini. Nah, kita lihat sekarang di Arab, di negara Timur Tengah ini, ancaman perpecahan itu selalu membayangi negara-negara. Oleh karena itu, hadirnya Pancasila di bumi Nusantara ini itu sebuah anugerah, itu sebuah berkah bagi bangsa ini, dan itu harus kita jaga. Nah, dulu ketika kita menyaksikan ya hari ini melalui YouTube, kita melihat ketika pendiri bangsa kita mendirikan Indonesia, maka sepakat dengan oleh karena itu, apa namanya, pilihan misalkan dengan menggunakan konsep apa namanya Indonesia bersyariah, katakanlah untuk Habib Rizik yang hari ini juga ada dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah kontroversi yang dianggap tidak bisa diterima oleh kelompok yang lain. Oleh karena itu di Pancasila ini Islam, ya kan, Kristen, Hindu, Buddha, ya kan, dan agama-agama yang lain ya, yang diakui oleh negara itu menjadi sebuah perbedaan tapi menyatukan. Ya kan, berbeda tapi bersama-sama. Nah, ini sebenarnya keindahan yang harus kita jaga. Jadi jangan sampai karena Pancasilanya itu sebagai ideologi yang sudah kita sepakati, hasil konsensus bersama gitu, lalu dirusak, lalu dihancurkan, lalu ingin diganti dengan ideologi lain. Ini menjadi persoalan. Nah, saya melihat demokrasi dengan Pancasila juga tidak bertentangan. Demokrasi juga dengan Islam tidak bertentangan. Pancasila juga dengan Islam tidak bertentangan. Bahkan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai Pancasila itu sangat relevan dengan Islam. Bahkan demokrasi itu sendiri dan Pancasila itu sendiri mengambil dari nilai-nilai Al-Quran itu, dari nilai agama itu, lalu digabungkan dengan nilai sosio-kultural budaya kita. Di mana apa? Misalkan konsepnya ketuhanan yang Maha Esa, itu jelas konsep agama. Di mana Tuhan yang jelas Esa, satu tunggal, dan itu diakui oleh katakanlah oleh konsensus bersama, yaitu menjadi sebuah nilai dalam Pancasila tadi. Nilai persatuan ada juga dalam Al-Quran. Nilai demokrasi misalkan keadilan, ya kan, kesejahteraan, lalu persatuan, kesatuan dan lain sebagainya ada juga dalam demokrasi dan Islam. Jadi kita jangan membenturkan antara agama, ya, Pancasila lalu demokrasi. Ini dari sebuah anugerah Tuhan yang diberikan kepada bangsa ini kan, dengan adanya agama ya kita bisa beribadah dengan Tuhan, dengan adanya Pancasila kita bisa bersatu, dengan adanya demokrasi kita memberikan ruang kreativitas kepada bangsa ini apa? Untuk memberikan penghargaan kepada orang-orang yang berprestasi. Kan demokrasi itu kebebasan di mana masyarakat bebas, ya kan, untuk menyampaikan apapun dengan cara-cara yang bertanggung jawab. Nah, kalau kita sepakat dengan berpancasila, bersepakat dengan berdemokrasi, maka sesungguhnya harusnya tidak ada lagi pertentangan terkait dengan hal ini. Nah, ini yang menjadi persoalan dari dulu. Kenapa ada pihak-pihak misalkan kelompok tertentu dianggap ingin menggoyang Pancasila. Lalu bahkan bukan hanya kelompok tertentu itu, tapi juga misalkan ada partai politik yang ingin membuat undang-undang, ya kan, haluan ideologi Pancasila yang isinya ingin mengaburkan Pancasila. Nah, ini menjadi sesuatu yang harus kita respon bersama-sama. Jadi sangat sederhana, saya sudah sering katakan. Pancasila itu sederhana. Demokrasi juga sederhana, yang rumit itu kita gitu. Jadi kalau kita implementasikan Pancasila, misalkan kita taat pada orang tua, lalu kita berteman dengan baik, lalu kita juga bergaul dengan sesama gitu kan, lalu menjalankan perintah agama, itu semuanya bernilai Pancasila. Lalu kita misalkan mentaati lalu lintas, itu juga bagi saya itu berpancasila. Kenapa?
kita menjaga nilai-nilai keteraturan, menjaga nilai-nilai ketertiban, dan itu juga dihargai dalam konteks berpancasila maupun dalam konteks demokrasi. Nah, demokrasi tidak pernah mententangkan itu. Oleh karena itu sebenarnya saya ingin katakan, kalau kita sudah sepakat ya berpancasila, berdemokrasi, kita harus mengakui perbedaan. Bahwa kita heterogen, bahwa kita berbeda-beda, bahwa kita majemuk. Nah, perbedaan ini bagaimana menjadi sebuah kesatuan ya yang bisa membangun kebangsaan kita. Yang hari ini kita mohon maaf, kita banyak persoalan bangsa sudah selesaikan. Jadi jangan sampai Pancasila ini digoyang-goyang, dibuat ribut lagi ya kan, dibuat lemah lagi sehingga kita tidak bisa membangun bangsa ini. Jadi hadirnya Pancasila ini ideologi pemersatu, kalau saya sebutkan ya rumah bersama bangsa ini gitu loh, yang dimana kita hidup membangun bangsa ini bersama-sama dengan cara bersama-sama tuh. Jadi kalau ada kelompok-kelompok misalkan yang ingin tadi yang menghancurkan Pancasila, ya kita lawan bersama-sama. Karena Pancasila adalah ideologi terbaik bagi bangsa ini. Dan demokrasi masih menjadi sistem yang terbaik bagi bangsa ini. Tidak mungkin juga kita kembali ke otoritarianisme. Kita tidak mungkin juga kembali kepada misalkan orang mengkritik lalu hilang. Orang lalu mengkritik Muhammad lalu dikarungi gitu kan. Lalu orang mengkritik lalu tidak tahu di mana jasadnya, kan tidak mau kita kembali kepada hal-hal seperti itu. Oleh karena itu anugerah demokrasi Pancasila dan agama katakanlah ya yang kita miliki ini menjadi sebuah yang harus kita jaga bersama-sama. Jadi kepada teman-teman milenial dan seluruh rakyat Indonesia, ini ingat tuh anugerah yang memang tidak ada taranya dan tidak ada bandingannya. Dan ideologi lain tidak seperti Pancasila. Jadi sangat clear. Jadi oleh karena itu bagi kelompok yang ingin mengganti Pancasila, ya tentu harusnya jangan ada di Indonesia. Gitu. Kita kan selalu berganti-ganti demokrasi kita ya. Pernah demokrasi parlementer, lalu demokrasi terpimpin. Ya kesini kita demokrasi Pancasila. Nah sebenarnya kita mengalami kejadian sejarah yang tidak menyenangkan juga. Di mana misalkan demokrasi terpimpin, demokrasi menjadi alat kekuasaan. Ini misalkan melanggengkan kekuasaan seumur hidup. Di mana misalkan Bung Karno ini menjadi presiden seumur hidup. Nah, kan ini juga menjadi persoalan dalam konteks berdemokrasi. Nah demokrasi yang diimpor dari barat itu lalu diatur sedemikian rupa, dimodifikasi sedemikian rupa untuk tadi kepentingan para penguasa itu. Ini yang menjadi problem. Kita loncatlah katakanlah ke demokrasi Pancasila. Sama. Demokrasi Pancasila dengan Orde Barunya itu, Pancasila hanya dijadikan jargon. Tapi tidak dijadikan sebagai konsep pembangunan yang utuh dan benar bagi masyarakat. Nah, kalau kita mengikuti Pancasila sebagai ideologi yang tadi ya, yang membangun, yang menggerakkan, ya kan, lalu yang bisa mensejahterakan, kita bisa selesai kok. Kita sudah bisa sejahtera. Tapi tadi Pancasilanya digunakan alat kekuasaan lagi untuk melegitimasi bahwa dia berpancasila, yang lain tidak berpancasila. Nah ini selalu ada ujian-ujian seperti ini dalam konteks berdemokrasi. Yang salah bukan demokrasinya, yang salah bukan Pancasilanya. Yang salah adalah orang-orang atau yang memiliki jabatan kekuasaan yang menggunakan Pancasila, yang menggunakan demokrasi untuk kepentingan dirinya. Wah, kalau saya berdemokrasi parlementer ya kan, kalau lemah ya kita ganti saja misalkan dengan demokrasi terpimpin. Lalu karena demokrasi terpimpin gagal, lalu misalkan pindah lagi ke demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila gagal, akhirnya Orde Reformasi yang itu. Nah persoalannya kita ini, kita berdemokrasi ini, tapi kita cangkangnya, tidak substansinya. Jadi pilkadanya ada, pemilunya ada, tapi pemilunya mohon maaf masih dibayang-bayangi money politik. Masih dibayang-bayangi kecurangan, ya kan? Lalu Pancasilanya ada, Pancasilanya alat pemersatu, tapi orang menggunakan kekuasaan menggunakan sebagai alat legitimasi. Nah kalau Pancasila didudukan kepada porsinya sebagai ideologi bangsa yang menggerakkan, yang bisa mensejahterakan, kan itu luar biasa. Ini hari ini kan belum, pemimpin kita masih berkutat pada wacana tadi merubah Pancasila, ya tadi ada yang melawan Pancasila, ada yang mengutak-atik Pancasila. Begitupun dengan demokrasi. Demokrasi diuji coba, ya dibongkar pasang, sehingga ujungnya saya melihat hari ini kita menyaksikan bukan demokrasi yang substantif, bukan satu prosedural dan demokrasi apa cangkangnya.
isinya enggak. Jadi kita seolah-olah demokrasi padahal tidak. Ini menjadi persoalan. Oleh karena itu yang terkonsolidasi bukan demokrasi. Apa yang terkonsolidasi? Dinasti politik dan oligarki. Jadi hari ini partai politik, lembaga-lembaga pemerintahan, dan lembaga-lembaga negara yang lain juga dikuasai oleh oligarki itu. Sehingga demokrasinya tidak terkonsolidasi dengan baik. Yang terjadi apa? Akhirnya apa ya tadi? Pemilu ya sekedar pemilu, tapi isinya penuh dengan permainan. Demokrasinya sekedar jalan berdemokrasi, tapi elit-elitnya banyak melakukan money politik dan lain sebagainya. Pancasilanya ada, tapi tidak digunakan, ya kan? Tapi nilainya tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini menjadi persoalan besar yang sedang dihadapi bangsa ini. Kita melihatnya sederhana, Pancasila ada, lalu Pancasila menjadi konsensus bersama yang sudah disepakati, yang sudah jalan selama ini bahkan sampai ke depan gitu. Dan jangan lagi ya tadi dirusak-rusak dengan hal-hal yang untuk kepentingan kekuasaan itu. Yang merusak ini kan kekuasaan. Yang merusak ini kan elit-elit yang ingin langgeng kekuasaan. Rakyat itu kan sederhana, mereka akan mengikuti apa yang diinginkan oleh elit. Jadi rakyat itu jangan disalahkan juga, kadang-kadang misalkan rakyatnya kadang-kadang tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila. Justru rakyat itu bagaimana teladan dari elit tadi. Kalau elit kitanya tadi selalu mengacaukan Pancasila dengan tadi ya seolah-olah Pancasila miliknya, seolah-olah Pancasila yang menjadi tafsir tunggal adalah dirinya, seolah-olah dirinya yang Pancasila yang lain tidak. Nah, ini bahaya. Bagaimana pertarungan pilpres yang lalu gitu, bagaimana kelompok nasionalis dan kelompok Islam tertentu itu bertarung hanya soal Pancasila. Sangat disayangkan. Kita sudah sepakat berpancasila, maka mari kita jaga, bukan hanya jaga, kita lestarikan. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan implementasi atau realisasi dari nilai-nilai Pancasila itu, termasuk nilai-nilai demokrasi tadi. Kalau demokrasinya hadir, Pancasilanya ada, kalau kita tidak realisasikan buat apa? Tidak akan pernah menjadi sebuah konsep yang menggerakkan. Kan begini, saya melihat demokrasi dan Pancasila ini tidak memiliki roh. Makanya kini sesuatu yang tidak memiliki roh itu tidak menggerakkan. Tidak menjadi sebuah ideologi yang menggerakkan rakyat dan elit. Oleh karena itu hari ini teman-teman milenial seluruh Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, bagaimana demokrasinya, bagaimana Pancasilanya kita masukkan roh itu, roh penggerak agar apa? Agar demokrasi dan Pancasila menjadi sebuah kesepakatan bersama, ideologi bangsa bersama, sistem politik yang bersama yang bisa menggerakkan konsep pembangunan, yang bisa mensejahterakan rakyat. Hari ini kan kita belum melihat itu, belum melihat Pancasila memiliki roh itu karena rohnya diambil oleh kekuasaan, karena rohnya disingkirkan oleh orang-orang yang berkepentingan. Nah, jadi mati demokrasinya, mati Pancasilanya, maka tugas kita bersama tadi untuk menghidupkan kembali agar Pancasila menjadi terang dalam kehidupan, agar Pancasila bisa membumi dalam konteks realisasi kehidupan sehari-hari. Nah ini harus kita pikirkan bersama begitu. Ya kita sudah kehilangan keteladanan, sudah defisit keteladanan itu. Jadi gini, partai politik itu tidak melahirkan seorang pemimpin-pemimpin yang bersifat kenegarawanan. Jadi gini, derajat tertinggi dari seorang politisi yang dilahirkan oleh partai itu seorang negarawan. Nah hari ini kita tidak melihat itu. Hampir-hampir kita tidak ada tokoh ya politisi yang menjadi sosok negarawan, yang menjadi pemersatu, yang menjadi tempat bertanya bagi seluruh anak bangsa ini, yang bisa memiliki pikiran yang solutif bagi semua kepentingan beragam di negeri ini. Hari ini tidak ada, semuanya sektarian, semuanya berpikir kelompoknya masing-masing, berpikir partainya masing-masing, bahkan berpikir pribadinya masing-masing. Nah ini kita ini dari hulu ke hilir partai politik ini rusak. Dekaderisasinya nggak jalan, rekrutmen politiknya juga nggak jalan, ya kan? Lalu sosialisasi politik juga nggak jalan, komunikasi politik juga nggak jalan. Sehingga apa? Sehingga yang dilahirkan oleh partai politik itu bukan kader-kader yang menjadi calon-calon pemimpin bangsa maupun pemimpin daerah. Jadi yang jadi pemimpinnya nanti misalkan orang kaya masuk partai lalu jadi bupati, orang yang tidak pernah berjuang lalu jadi gubernur.
Orang yang tidak pernah berdarah-darah di partai politik, tidak pernah melakukan pengkaderan, lalu menjadi misalkan presiden, wakil presiden, dan sebagainya. Ini kan menjadi masalah. Jadi orang nanti ngambil gampangnya, ngambil pragmatisnya, misalkan ya sudahlah saya punya uang, saya tinggal bayar partai politik. Saya tinggal punya uang, saya tinggal bayar ketua umum, saya bayar pengurus partai, lalu saya jadi bupati, saya jadi gubernur, saya jadi presiden, saya jadi menteri. Nah ini yang menjadi persoalan. Oleh karena itu, memperbaiki partai politik dari hulu ke hilir secara kelembagaan itu menjadi penting. Misalkan terkait dengan demokratisasi internal di partai politik. Bagaimana terkait dengan kaderisasi. Hari ini seluruh partai politik yang dianggap gagal dalam konteks membangun kaderisasi di partai. Bahkan termasuk partai yang menganggap dirinya sebagai partai kader, hari ini juga tidak melakukan kaderisasi. Oleh karena itu, kalau partainya rusak, kalau partainya busuk, maka negaranya juga rusak. Negaranya juga akan hancur. Karena apa? Karena ini hulunya partai politik, hilirnya yang kekuasaan, jabatan-jabatan itu. Jadi kalau dari hulunya sudah rusak, maka negaranya akan rusak. Nah hari ini kita sedang mengalami kejadian-kejadian seperti itu. Oleh karena itu ke depan, elit-elit partai politik kita juga mesti sadar kalau ingin membangun bangsa ya benahi partai politik. Kalau ingin memperbaiki bangsa ya perbaiki partai politik. Nah ini harus terintegrasi. Tidak mungkin kita misalkan berteriak ya memiliki konsep yang bagus tentang membangun bangsa tanpa membangun partai politiknya yang baik, yang bagus, ya kan? Nah, ya bagaimana membangun partai politik yang partisipatif misalkan ketika pencalonan kepala daerah lebih ditentukan oleh ketua umumnya, tidak berlandaskan kepada asas partisipasi di internal. Lalu bagaimana mahar politik itu menggurita dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi persoalan-persoalan yang ke depan harus kita perbaiki. Dan teman-teman anak muda seluruh Indonesia, inilah momentum sejarah kita. Kalau kita misalkan ada politik atau partai politik yang tidak bagus, ya kita mesti perbaiki bersama-sama. Itu tantangan kita bersama. Kan kita misalkan bukan siapa-siapa. Ya mari kita bikin diri kita siapa-siapa yang bisa merubah apapun dalam kondisi apa. Itu yang paling penting. Kalau kita menyerah dengan keadaan, misalkan partai politiknya mohon maaf brengsek, tidak bagus, busuk, lalu kita diam saja, tidak akan merubah keadaan. Bagaimana kita bisa masuk, bisa aktif, bisa merubah keadaan itu yang luar biasa. Walaupun memang misalkan nanti perubahannya tidak terlalu bagus, tapi paling tidak kita berkontribusi untuk memperbaiki itu. Nah kalau kita misalkan teman-teman orang-orang baik, orang-orang cerdas, orang-orang pintar, lalu tidak memiliki peran yang bagus di partai politik, ya mohon maaf, nanti orang-orang yang berkuasa ya orang dinasti politik, yang berkuasa ya oligarki politik, yang berkuasa ya anaknya A, B, C, D, menantunya C, D, ya kan, anak cucu mantu ya, dan lain sebagainya, orang-orang tertentu. Nah kalau sudah begini, maka akan sulit mengembalikan dalam ke konteks demokrasinya. Oleh karena itu, mumpung belum terlambat, ya, mumpung masih ada kesempatan, mari kita bersama-sama jaga demokrasi, jaga Pancasila tadi, dengan bagaimana kita membenahi salah satunya partai politik. Karena partai politik menjadi tempat kawasan dibuka bagi kepemimpinan daerah dan bangsa. Karena semua pemimpin di negeri ini akan dilahirkan dari partai politik. Karena sebagai institusi demokrasi yang sah, yang dimiliki bangsa ini dan seluruh dunia. Nah oleh karena itu, kita sepakat berdemokrasi pasti akan ada partai politik. Kecuali negara-negara yang otoriter. Negara otoriter pun ada, tapi partai politiknya kan dikondisikan. Nah kita kembali kepada bagaimana ini momentum sejarah bagi teman-teman kan. Bagaimana bisa membangun bangsa dengan cara memperbaiki partai politik tadi.